Masa pandemi telah mengubah pola aktivitas mahasiswa di lingkungan kampusnya. Adanya social distancing membuat mahasiswa hanya dapat berinteraksi secara online atau tidak tatap muka. Keterbatasan aktivitas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa selama masa pandemi nyatanya telah membawa sejumlah dampak, baik secara akademik maupun non-akademik. Mengutip dari Kumparan.com, setidaknya ada 3 dampak yang dirasakan oleh mahasiswa selama masa pandemi. Yang pertama adalah semangat belajar yang menurun. Hal ini disebabkan karena mahasiswa merasa kurang efektif dalam mengikuti perkuliahan online. Yang kedua adalah produktivitas yang menurun. Kurangnya interaksi dan aktivitas yang monoton menyebabkan mahasiswa menjadi kurang optimal dalam mengembangkan potensi dirinya dan menjadi tidak produktif. Dan yang terakhir adalah adanya gangguan pada aspek psikologis seperti rasa cemas, jenuh, tertekan yang sebenarnya dapat menyebabkan depresi. Mahasiswa sebagai agent of change tentu harus dapat mengatasi segala kendala yang dihadapinya selama masa pandemi. Lantas, bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa agar dapat menjadi mahasiswa yang sukses dan mampu membuat perubahan yang positif di masa pandemi? Halo teman-teman mahasiswa semuanya, saya Agnes. Di video ini saya akan membahas topik mengenai cara menjadi mahasiswa sukses di masa pandemi. Penjelasannya akan saya ambil dari pengalaman saya sebagai mahasiswa dan seorang dosen. Tentunya dalam video ini saya juga akan membagikan tips sukses kuliah versi dosen. Masa pandemi telah membawa sejumlah dampak bagi banyak orang, termasuk mahasiswa. Adaptasi kebiasaan baru nyatanya harus dilakukan agar proses kehidupan dapat dilanjutkan. Mahasiswa sebagai agent of change atau sosok penggerak perubahan tentu tidak boleh berdiam diri dan membiarkan potensinya tumpul karena pandemi. Dengan mengadaptasi kebiasaan baru secara efektif, mahasiswa tetap dapat meningkatkan kapabilitas dirinya sebagai mahasiswa yang sukses. Berikut beberapa cara yang dapat saya rekomendasikan agar mahasiswa dapat sukses selama masa pandemi. Yang pertama adalah adaptasi cara baru dalam proses belajar. Pergeseran pola belajar tentu tidak mudah. Namun, mahasiswa dituntut adaptif agar kewajiban belajar dapat terpenuhi. Adaptasi cara baru dalam belajar dapat dimulai dengan mengenal apa saja media baru yang digunakan untuk proses belajar. Hal ini penting karena nyatanya masih ada mahasiswa yang merasa kesulitan dalam menggunakan media belajar dalam perkuliahan online. Padahal, kelancaran dalam menggunakan media belajar ikut menentukan efektivitas dalam proses belajar. Selain itu, mahasiswa juga perlu mengetahui media lain yang dapat mendukung proses belajarnya di dalam kampus. Dengan belajar dari berbagai sumber, mahasiswa akan dapat semakin melengkapi pemahamannya dan tidak bergantung hanya dari dosen saja. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajarnya. Contoh media yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar adalah IDX Online Learning, Coursera, Udemy Online Course, atau sumber lainnya. Yang kedua adalah adaptasi cara baru dalam proses pengembangan diri, baik untuk personal maupun social skill. Aktivitas yang monoton memang cenderung membuat produktivitas menurun. Mahasiswa yang sebelumnya dapat aktif dalam berbagai kegiatan, kini harus menghadapi sejumlah tantangan. Namun, agar terus dapat meningkatkan kapabilitas diri, adaptasi cara baru dalam pengembangan diri untuk personal maupun social skill penting untuk dilakukan. Mahasiswa dapat memulainya dengan aktif mencari informasi mengenai kegiatan pengembangan diri yang dapat dilakukan secara online. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki beragam pilihan aktivitas yang dapat dilakukan untuk menggali potensi dirinya meskipun hanya di rumah saja. Mahasiswa dapat mengumpulkan informasi mengenai kegiatan pengembangan diri baik melalui website ataupun sosial media seperti Instagram. Bentuk pengembangan diri untuk personal maupun social skill dapat bermacam-macam. Untuk mengembangkan personal skill, mahasiswa dapat mencoba beberapa hal berikut. Yang pertama adalah mengikuti kompetisi karya tulis untuk mengasah kemampuan dalam bidang kepenulisan. Informasi mengenai kompetisi menulis dapat mahasiswa peroleh misalnya melalui akun Instagram @informasilomba atau @infolomba-menulis. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengikuti kompetisi bisnis mahasiswa untuk mengasah kemampuan dalam mengembangkan suatu usaha.
Informasi mengenai kompetisi bisnis dapat mahasiswa peroleh misalnya melalui laman sim.kemdikbud.go.id yang di sana teman-teman dapat mengikuti kompetisi PKMK, KBMI, ataupun ASMI. Yang ketiga adalah teman-teman dapat mengikuti online training untuk mengasah kemampuan di bidang tertentu, misalnya mengikuti pelatihan di Skill Academy. Dan yang terakhir, teman-teman semuanya dapat mencoba mengikuti pelatihan pengembangan intrapersonal melalui layanan 1%. Selain mengembangkan personal skill, mahasiswa juga dapat mengembangkan social skill, misalnya dengan bergabung pada komunitas tangan di atas atau TDA jika tertarik untuk membahas seputar bisnis. Selain itu, mahasiswa juga dapat bergabung pada komunitas MIKTI jika tertarik membahas mengenai kreatif digital. Dan di bidang pendidikan, mahasiswa juga dapat bergabung pada kelas inspirasi Indonesia Mengajar atau program baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Kampus Mengajar. Nah, selain dua hal di atas, ada satu tips sukses kuliah versi dosen, yaitu menjadi mahasiswa yang proaktif. Menjadi proaktif di masa pandemi sangat dibutuhkan. Terlebih, pandemi telah membawa sejumlah tantangan. Dengan menjadi proaktif, mahasiswa akan mampu membuat inisiasi positif meski di tengah kesulitan. Selain itu, bersikap proaktif juga akan membuat mahasiswa menjadi lebih fokus kepada solusi dibandingkan masalah. Langkah proaktif dapat mahasiswa lakukan dengan mulai membuat alternatif kegiatan yang dapat dilakukan di rumah agar teman-teman semuanya dapat terhindar dari aktivitas yang monoton dan menjadi tidak produktif. Oke semuanya, demikian 3 cara untuk menjadi mahasiswa sukses di masa pandemi. Semoga mahasiswa semuanya dapat menjadi adaptif, proaktif, dan terus membuat perubahan yang positif. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu ya. Hidup mahasiswa, sampai jumpa!